Shalom, damai di hati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kolom 14 yang diberkati oleh Tuhan. Tentunya pertama-tama kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan karena sampai pada hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat, kuat, serta diberkati oleh Tuhan. Sehingga pada hari ini juga tanggal 3 Oktober tahun 2020, pria kom Bapa dan wanita kom Ibu kolom 14 boleh lagi mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Kita akan memulaikan ibadah kita di malam hari ini, dan ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Priska Lantu Podung. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami sampaikan selamat kita beribadah kepada Ibu Priska. Disilahkan. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita di saat ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru selamat dunia. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk mentabiskan ibadah di saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sebagai nats pembimbing kita di saat ini terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 6. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu. Karena kehendak Yesus, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita sambut dengan Kidung Pujian NKB nomor 102, sebarkan wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan
Jemaat untuk dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau menjaga sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami masih diberikan waktu di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah aktivitas kami. Di saat ini ya Tuhan, kami mau mengaku akan setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan melalui mulut kami ataupun tindakan kami yang menyakiti hati sesama kami ya Tuhan. Maafkanlah dan ampunilah kami ya Tuhan, agar kami bisa layak untuk membaca sebagian dari sabda firman-Mu di saat ini. Inilah menjadi doa dan pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang hidup. Amin. Kita sambut dengan kidung pujian, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Pembacaan kita di saat ini terdapat di dalam Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi terdapat di dalam Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita akan membaca Alkitab, marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, tak putus-putusnya kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengar sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan, dan apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, siapkanlah hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Dengan judul perikop, Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem, dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah aku berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundap ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap padamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab aku Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksa sesuatu yang lain padaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dengan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Bapak dan Ibu, Jemaat Kolom 14 yang dikasihi Yesus Kristus. Gemim adalah gereja yang memiliki semangat misioner atau pekabaran Injil. Bila kita membaca atau mengingat kembali akan perjalanan sejarah Gemim, maka akan ditemukan besarnya peranan gereja di dalam semangat pekabaran Injil, baik yang ada di dalam lingkup Sulawesi maupun di luar Sulawesi. Hal ini tentu tak lepas dari panggilan untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Apakah kita masih ingat dengan perubahan eklesiologi Gemim dalam tata gereja 2016? Bahwa Gemim bukan hanya hadir di dalam tanah Minahasa, melainkan juga Gemim hadir di seluruh dunia. Dan kehadiran Gemim itu hadir juga karena kehendak Tuhan Yesus.
yang mana sebagai amanat agung dari gereja-gerejanya. Amanat agungnya seperti ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Tuhan, Bapa dan Anak, Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tentunya dalam tugas amanat agung Yesus Kristus mendirikan Gemim itu bukan hanya mendirikan sebuah bentuk atau mendirikan Gemim hanya mendirikan sebuah gereja, tetapi di dalamnya juga mendirikan Gemim adalah untuk melaksanakan tugas gereja. Di dalamnya menyebarkan pengajaran tentang Yesus Kristus, mengajarkan dan mempraktekannya di dalam kehidupan. Bersama itu juga tentu terkait dengan pendampingan terhadap jemaat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah gereja kita belajar tentang semangat bermisi yang dilakukan oleh Johann Friedel Reidel dan Johann Geswars bersama misioneri atau settling lainnya yang datang dari benua Eropa. Mereka yang hadir di tanah Minahasa memperkenalkan Injil Kristus dan mengajarkan cara hidup yang benar dan melakukan proses pendampingan. Di era sekarang dengan semangat Global Church, Gemim memiliki tugas panggilan yang sama, yaitu tetap terus menjadi gereja yang misioner. Masyarakat global tentulah menjembuk dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada berbagai masalah yang akan dihadapi ke depannya. Masalah ketika para penginjil datang di tanah Minahasa, sekarang ini kami tetap konsisten dengan panggilan gereja dalam bermisi, mengirimkan beberapa tenaga utusan gereja ke luar daerah dan luar negeri, serta melakukan berbagai banyak macam bentuk kerjasama terkait dengan komitmen untuk bermisi. Tantangan gereja dalam bermisi dalam masa kini, tantangannya ada antara lain munculnya gerakan LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Perubahan teknologi yang cepat di lingkup kehidupan kita, angka pengangguran yang tinggi, kesenjangan sosial dalam masyarakat, bidang pendidikan, kekerasan seksual, persoalan kesehatan, dan masih banyak lagi. Dalam ibadah saat ini, kita membaca tentang semangat penginjil dari Rasul Paulus yang menghadapi tantangan. Salah satunya tantangan yang datang dari kaum Yahudi yang memberikan pemahaman keliru kepada orang-orang non-Yahudi.
antara lain Yunani, yang kini mengenal dan menerima Kristus, mereka yang disebut Paulus sebagai saudara-saudara palsu. Mereka memengaruhi orang bahwa syarat untuk datang kepada Kristus adalah dengan menjalankan syarat keyahudian. Antara lain syaratnya disunat. Tentu tantangan ini tidak membuat Paulus dan teman-temannya mundur dalam melaksanakan tugas kerasulan mereka. Seperti yang kita baca tadi di dalam Galatia 2 ayatnya yang kelima, di mana Paulus meyakinkan bahwa Allah tidak memandang muka. Allah menerima secara sah dan setuju semua orang yang datang kepadanya tanpa syarat. Sunat sebagai syarat lahiriah bagi orang Yahudi justru menjadi penghalang untuk mengenalnya dan hidup di dalamnya. Ada catatan penting pada akhir bacaan kita di saat ini, bahwa selain pengajaran pemberitaan Injil atau tugas bermisi juga harus memberikan perhatian terhadap persoalan praktik jemaat. Kami harus tetap mengingatkan orang miskin, memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Di mana di ayat 10 sangat jelas bahwa Injil Kristus mampu untuk membawa perubahan dan perhatian kepada orang miskin. Gemim sebagai gereja yang bermisi bukan hanya sekedar slogan semata. Gemim sebagai gereja yang bermisi perlu untuk terus menjadi bagian dari pelayanan dan ditopang dengan sungguh-sungguh. Tantangan kita di saat ini mungkin juga ada yang sama dengan apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus dengan teman-teman mengenai saudara-saudara Paulus atau orang yang berpura-pura Kristen, yang tidak hidup sesuai dengan apa yang sebenarnya menjadi kehendak Kristus. Hal ini harus disikapi secara serius. Jangan sampai ada orang-orang di sekitar kita yang memberikan pemahaman keliru dan pengaruh buruk secara langsung atau melalui media sosial terkait keseriusan kita menopang gereja dalam bermisi. Tantangan misi masa kini sangat kompleks. Sebagaimana yang telah diuraikan tadi, tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan terus menyediakan orang-orang di lingkup Gemim untuk bermisi. Ada yang di Gorontalo, Tanah Toraja, Papua, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan lain-lain yang ada di dalam negeri. Bahkan sampai di luar negeri. Gereja telah hadir di luar negeri berupa di Amerika, Australia, Hong Kong, Jepang, dan Eropa. Ini semua tentu dalam semangat untuk kemuliaan Kristus. Ini
saja orang yang menyimpulkan secara keliru kehadiran Gemim di luar daerah dan luar negeri, namun sebagaimana Paulus dan teman-teman mereka tidak menyerah dengan tantangan itu. Maka marilah kita, Bapak dan Ibu di Gereja Masih Injil di Minahasa, menyatukan tekad untuk menopang gerejanya dalam bermisi dengan cara memperkuat persekutuan kita lewat doa dan menopang dalam hal-hal persembahan untuk misi kita. Marilah kita terus menjadi gereja yang bermisi dan tetap senang melakukan akan misi-misi gerejawi. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang sungguh mulia, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan sampai saat ini, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan segala baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai saat ini, nafas kehidupan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Dan tadi ya Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami bisa menjadi misioneri masa kini, agar Injil bisa dikenal banyak orang, agar semakin banyak orang yang tahu dan mengikuti Engkau ya Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, ada banyak hal yang ingin kami pergumulkan kepada-Mu lewat kesempatan ini. Namun biarlah kami berdoa sesuai dengan Engkau ketahui tentang apa yang hendakkan terjadi. Kami memohon kepada-Mu kiranya Engkau memberkati gereja kami, dan kiranya setiap kegiatan ibadah yang kami laksanakan dapat turut berjalan dengan baik. Kami juga memohon berkatilah pelayan gereja-Mu, baik dari ketua jemaat Bapak Pendeta Markus Bonde, bahkan seluruh pendeta yang ada di jemaat Gemim Zaitun, Karoweru, bahkan sampai penatua dan syamas yang ada di tiap-tiap kolom, dan semua yang mengambil bagian dalam perjalanan ibadah ini.
di gereja dan bahkan khususnya penatua dan syemasi, bahkan koordinator WKI dan pria Kombapa, kolom 14. Engkau berkati ya Tuhan, sehat-sehatkanlah dan kuat-kuatkanlah mereka dalam pelayanan. Berkatilah mereka dalam keluarga, kiranya apa yang menjadi mata pencarian mereka, Engkau terus buka jalan dan memberikan berkat yang melimpah. Tak lupa ya Tuhan, Engkau memberkati jemaat dan pelaku ibadah gereja yang lain yang mungkin bersama-sama tengah memuji dan memuliakan nama-Mu. Memberkati kami ya Tuhan, sehat kuat semangat dalam menjalankan kehidupan kami. Dilindungi di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Engkau yang Maha tahu, Engkau tahu yang apa menjadi pergumulan kami. Jikalau di saat ini Engkau dapati kami memiliki pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan kuatkanlah kami ya Tuhan. Bersama-samalah dengan kami agar kami bisa melewati akan setiap gumulan juang pergumulan kami. Dan kami pasrahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di kesempatan ini juga ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkatilah ya Tuhan setiap tangan yang memberikan persembahan ataupun yang belum sempat memberikan persembahan. Kami tahu dan kami yakin percaya bahwa tubuh dan jiwa roh kamilah yang hidup yang menjadikan persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menerima dan melayangkan akan setiap persembahan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkatilah obat-obat yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa khususnya bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi kami. Kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukanlah hati kami semua Tuhan untuk bisa memberikan dampak yang baik bagi negeri ini. Berikanlah pemimpin bangsa kami terutama kepada Bapak Presiden, para menteri, pemimpin dan lembaga tinggi negara, aparat dan segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa tenaga dan untuk memulihkan bangsa kami. Dalam pandemik COVID-19 di saat ini, inilah rangkaian doa kami ya Tuhan. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kami kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Ini doa kami dan kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku
dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Dan terimalah berkat Tuhan. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Dipersilakan untuk duduk kembali. Demikianlah ibadah kita di saat ini telah selesai dan dikembalikan kepada MC. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu di malam hari ini sudah selesai. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Priska Lantuk Podung yang sudah memimpin ibadah, sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati akan segala tugas-tugas pekerjaan Ibu Priska dan memberkati kehidupan keluarga Lantuk Podung. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus juga memberkati kita semua. Terima kasih, salam sehat.